Nah, jadi terkait dengan isim, jadi pertanyaan ya silakan misalkan tolong minta diulang lagi ya nggak apa-apa misalkan atau pertanyaan yang lain. Untuk isim mankus atau isim maksur dulu. Isim maksur dia tidak ada kaitan dengan masalah orang atau masalah benda dan lain sebagainya. Ya, dia hanya sebuah isim saja dengan ciri khas berakhiran namanya alif lazimah. Nah, baik alifnya yang berdiri seperti dunia atau alif yang dia berupa ya seperti kebanyakan nama orang Musa ya atau misalkan Isa atau misalkan apa Betul. namanya Mustafa, Yahya, Zakaria dan lain-lain. Atau yang berupa dunia ya dia bukan nama orang. Kemudian ada lagi seperti petunjuk, al-huda, hudan. Nah, itu bentuk isim maksur. Jadi nggak ada kaitan misalkan orang. Yang dilihat adalah ciri belakangnya berupa alif lazimah, rata-ratanya berupa alif bengkok, Iya. tapi ada juga alifnya berdiri seperti ini. Nah, dunia. Nah, ciri khas di dalam teks bahasa Arab biasanya ya-nya nggak pakai titik, itu mah cuma bantuan aja. Jadi kalau ada ya nggak ada titiknya, kemungkinan besar dia isim mankus, maka dibacanya fathah, Musa, Isa dan semisal. Adapun yang satu lagi mankus, untuk isim mankus memang eh mankus, memang kebanyakan ya dia itu menunjukkan pelaku kebanyakannya. Karena memang kalau kita nanti belajar sorob yang lebih dalam, dia itu berasal dari paling banyaknya yang disebut dengan isim fa'il dari fiil yang dikenal nanti namanya nakis. Nah, maka sebagian besar memang menunjukkan orang, tapi nggak semuanya. Ini sebagian besar menunjukkan orang. Seperti yang sudah disampaikan di mana ya? Oh ya, halaman ke-19. Seperti pemberi petunjuk, Oh, al-hadi, atau misalkan orang yang sholat, al-musolli, atau misalkan hakim, al-qadhi. Nah, memang rata-ratanya menunjukkan orang. Ini yang mankus. Tapi sebenarnya bukan masalah itunya. Yang dilihat adalah ciri khas belakangnya. Bentuknya berakhiran yang dikenal dengan ya lazimah istilahnya. Nah, ciri khasnya yaknya dia pakai titik dua dan harokat sebelumnya dibaca kasroh al-hadi, al-musolli, al-qadhi dan lain-lain. Itu mungkin Pak terkait perbedaan mankus dan maksur betul. ya. Nah, semoga bisa dipahami. Jadi kita masih pengenalan-pengenalan dan ya sebagai gambaran awal juga yang belajar itu kan berbeda. Yang belajar itu ada yang udah ya lumayan bisa pernah belajar, ada yang mungkin dari nol sama sekali, kan bervariasi. Jadi ya kita ikuti aja sesuai dengan pertanyaan masing-masing. Saya nih, boleh tanya saya nih. Nah, silakan. Ah, kenapa Hinsa dari Langkat Medan? Ini kan Medan. maksur sama mankus mamdu itu kan bahasa Arab. Itu bahasa Indonesia apa saja? Ya, Karena di sini penjelasannya isi mankus, baris nalif lazimah gitu aja. Nah, kosong. istilah Hmm. ini kita bermain istilah. Istilah itu kebanyakan rata-ratanya adalah filosofi. Hmm. Yang kadang beberapa keadaan
menurut Indonesia kayak nggak nyambung gitu. Maka Iya. pertama kali yang memberikan istilah itulah ya kalau kita kan sekarang sudah ikut-ikutan. Nah, jadi filosofinya kenapa disebutnya demikian? Yang pertama misalkan yang mamdud dulu, yang gampangan. Mamdud. Asal katanya dari mad, yaitu panjang. Panjang. Nah, berarti ada yang dipanjangin di belakang, misalkan ulama. Nah, ini kan panjang nih, belakangnya alif hamzah. Dikenallah dengan istilah mamdud. Asal katanya dari mad. Ulama, umara'u. Kalau di dalam ilmu tajwidnya ini kan namanya apa? Mad wajib. Mad wajib muttasil. Jadi seperti itu nanti berbagai macam istilah ya harus dilihat filosofi masing-masing. Kemudian ada yang mankus. Mankus dan dari kata nakoso, kurang. Ya, kurang. Contohnya kayak tadi al-hadi. Nah, ini yang kurangnya yang mana? Ya kurang sempurna karena kan dia penyakit. Nanti istilah apa namanya? Istilah bahasa Nah, itu ada yang nakis namanya dan itu salah satu bentuk dari penyakit dalam bahasa Arab. Jadi dianggap berkurang. Ya ini sehingga namanya salah satu filosofi yang ke sana. Ada juga maksur dari kata kosor. Kosor itu kan ringkas, diringkas, yang diringkas. Ya sebenarnya kalau secara maksud istilah apa yang diringkas di sana seperti Musa dan lain-lain. Nah, itu disebut isi mankus. Yang diringkasnya yang di mana? Ya kemungkinan filosofinya ya yang ini ada tapi seakan-akan nggak dibaca. Ya bisa seperti itu. Nah, jadi kayak gitu Pak, terkait istilah bahasa Arab kadang antara maksud sama filosofinya kita harus ini dulu. Sama seperti nanti ada yang dikenal dengan ropa. Ada yang nanti istilah ropa, apalagi temannya nasob. Apalagi namanya jar. Nah, ropa itu kan kalau kata dasar diangkat. Kalau nanti dalam pelajaran di depan, ropa itu ciri khasnya adalah domah. Kenapa istilahnya ropa? Oh, kalau kita nyebut domah kan keangkat. Mulut kita monyong. Nah, sehingga digunakanlah istilah ropa. Itu filosofinya. Ada nasob. Nasob itu tegak. Ciri khasnya adalah fathah. Kita kalau nyebutin fathah kan mulut kita tegak. Ba. Nah, istilahnya nasob. Jadi kalau istilah demikian. Masing-masing punya filosofi. Ya, itu gambarannya, Pak. Ya, terima kasih. Cara Syukran saja. Afwan, mengaktifkan, ya aktifin cuma audionya dihidupin, Pak. Audionya dihidupin. Udah saja. Ya, silakan yang lain. Ya, sambil nunggu pertanyaan mungkin sekedar gambaran karena nggak semuanya dari nol, nggak semuanya ya dari ini bagian sebagian dari yang nol sama sekali. Kita lihat yang ada harokat dulu dari Al-Quran. Sebagai gambaran kenapa sih suatu kata dibaca domah, dibaca fathah, kenapa bisa kayak gitu? Surat-surat yang pendek aja dulu. Silakan kalau masih ada pertanyaan sambil ini. Afwan Ustadz, Ya, silakan. Ana Zulkaisi dari Aceh Ustadz, ingin bertanya, perbedaan isim mamdud dengan jamak taksir yang berakhiran alif dengan hamzah. Itu Ustadz. Ya. Nah, antara satu istilah dengan istilah lain ada kesamaan tapi tinjauannya yang berbeda.
Tadi yang ditanyakan adalah jamak, kan ada yang belakangnya alif hamzah seperti para ulama, para ulama belakangnya alif hamzah, atau yang lainnya misalkan para pemimpin, umara'u. Nah, dari bentuk ini kita bisa analisa. Kita mau sebutin apa, bisa berbagai macam sudut pandang. Satu, kita lihat sudut pandang, wah dia nggak ada alif lam nih. Berarti kita sebutin berarti nakiroh. Dari sudut pandang nakiroh dan ma'rifat gitu. Terus kedua, wah belakangnya alif hamzah nih. Berarti sudut pandang ketiganya adalah dia isim mamdud. Nah, terus dari sudut pandang yang lain, dia ini tunggal atau jama nih. Oh, ternyata dia adalah jama taksir. Nah, jadi kayak gitu, Pak. Kadang dalam satu bentuk kata kita mau sudut pandangnya dari mana dulu, tergantung dia. Bisa dia dari sudut pandang masalah alif lam berarti nakiroh. Dari sudut pandang alif hamzahnya masuk ke pelajaran isim mamdud. Dari sudut pandang tunggal atau jamaknya berarti dia jamak taksir. Nah, jadi nggak ada bedanya antara isim mamdud jamak taksir. Tergantung sudut pandang kita menganalisanya. Gitu. Kalau yang semisal samaun, sama langit. Ini dari sisi bentuk ini dia kita ambil nakiroh, nggak pakai alif lam. Dari sisi alif hamzahnya dia termasuk isim mamdud. Dari sisi terjemahnya tunggal atau jamak, wah kalau ini dia tunggal bukan jamak. Nah berarti dia mufrad. Walaupun zohirianya sama-sama alif hamzah gitu. Jadi tergantung bentuk katanya. Ada kemiripan. Intinya hafalan lah. Ya, mungkin itu gambarannya. Sudut pandang yang lain. Nah, ini masuk ke terakhir isim apa terakhir ya? Sebentar saya. Isim jamid. Nah, jamid. Nah, ini juga sudut pandang yang lainnya ulama ada tambahan lagi. Oh, dia termasuk bentuk goiru munsorib. Nah, bentuknya alif hamzah itu masuk di halaman berapa ya? Halaman 22, halaman 22 termasuk bentuk goiru munsorib. Jadi gitu. Tergantung kita mau analisanya dari berbagai macam sudut pandang itu bisa. Ya, yang lain masih ada? Iya, Ustaz. Ustaz. Halo. Ya, silakan. Ini boleh tanya ke ayat nggak, Ustaz? Iya, nah sebentar. Apa namanya? Jadi tanya jawab itu, misal kita lagi baca Al-Quran, lagi baca apa, menurut kita ini kaidahnya apa, nah itu boleh ditanyakan. Atau teks bahasa Arab yang lainnya, jadi bisa saling apa namanya menambah informasi, nambah wawasan. Ya silakan Pak. Iya, saya masih tanya-tanya itu tentang surat Al-Mutaffifin itu sijin dengan iliyin. Kalau iliyin bisa menjadi iliyun, tapi sijin tetap sijin. Itu ikutnya isim yang mana, Ustaz? Ya. Bentar, kita sebelum ke sana yang deket-deket dulu di sini ada nggak ya? Yang Al-Maun. Nah, yang ini dulu sebelum ke sana, ini yang gampang dulu. Iya, boleh. Nanti kita nyari ke sana. Di surah Al-Maun. Nah, di sini sama-sama waw nun. Yang ini waw nun, yang ini waw nun. Pelajaran di depan di awal salah satu ciri khas jamak muzakkar berakhiran waw nun.
Kan seperti muslimuna, mu'minuna, kafiruna, waw nun. Nah, sekarang di sini ada 2 ayat sama-sama waw nun. Sahuna alladzina hum an salatihim sahuna, yaitu orang-orang yang mereka lalai dari salatnya. Sahuna di sini jamak muzakkar atau bukan? Jamak. Tunggal. Di sini jamak muzakkar, orang-orang yang lalai. Sekarang ayat terakhirnya wa yamna'unal ma'una, ini sama belakangnya tapi ini jamak muzakkar atau bukan? Al-ma'un. Dan mereka enggan memberi bantuan. Mudzakkar. Ini mufrad, ini tunggal Mufrad. dia. Mufrad. Kenapa kok sama? Itu nanti perluasannya masih jauh terkait masalah itu. Nah, jadi terkadang kelihatannya kayak sama, tapi balik lagi ke hafalan kosakata mufrodat. Ternyata dia itu beda. Yang ini bentuk jamak, orang-orang yang lalai. Kalau ini al-ma'un, bentuknya tunggal. Ya, kasusnya tadi halaman berapa? Al-Mutaffifin halaman berapa ya? Soalnya ini pakai halaman biar langsung ini. Halaman 588. Ya. Nah, di sini si jin. Nah, sekarang pertanyaannya sama kayak tadi. Si jin di sini dia bentuk jama atau bentuk tunggal? Tunggal ini. Tunggal, karena nggak mungkin apa namanya si jinun, walaupun belakang ya nun, tapi dia bentuk tunggal, bukan jama muzakkar. Terus tadi mana? Ini. Iliyun. Nah, adapun iliyin dia bentuk jama muzakkar. Kenapa di sini pakai ya nun? Pelajarannya nanti masih jauh di depan. Kenapa di sini pakai iliyuna? Nanti sama pelajarannya di depan. Yang pasti ini adalah jama muzakkar. Nah, jadi untuk mengetahui mana yang termasuk jama atau mana yang termasuk tunggal, memang harus banyak wawasan atau mufrodatnya. Itu Pak. Ya, semoga bisa dipahami. Jadi banyak kadang di Al-Quran kayak gitu. Dikira jama, nggak taunya tunggal. Sama seperti miskin, kan kita kalau ngelihat zohiriyah, waw nun. Jamak. Ya, to'amu miskin. Kelihatannya waw nun, tapi dia bukan jama, tapi tunggal. Nah, ini miskin. Miskin, zohiriyahnya kan ya nun. Kita mikirnya ya nun itu jama, ya enggak semua, tergantung mufrodatnya. Soalnya kalau miskin itu jamaknya masakin. Kalau miskinnya bentuk tunggalnya. Nah, itu intinya sih kembali ke wawasan mufrodat, wawasan kosakatanya. Ya. Nah, masih ada? Tanya Ustaz. Ya. Atau bisa diketik kalau yang misalkan pengen langsung nanti bisa langsung dibaca. Ya, silakan. Ada?
Ini Ustaz, ada yang mau ditanyakan Ustaz? Ya, silakan. Isim mankus itu kan berakhirannya ya lazimah Ustaz ya. Mm-mm. Betul. Nah, terus ini khusus untuk isim mankus jika tidak ada alif lam dibaca kasrotain bukan domaten. Nah, sedangkan di sini katanya hadin. Nah, di sini nggak ada ya lazimahnya Ustaz. Gimana kita untuk memahami ini Ustaz? Ra'in kan nggak ada ianya ini Ustaz. Ya, Qadin, musallin. itu kebalik. Itu aja Ustaz. Nah, itu wawasan terkait dengan mufrodat. Harus benar-benar dihafal karena memang di satu sisi dia penggunaannya terbatas, kosakata yang sering dipakai, maka itu yang harus dihafal betul. Seperti di dalam hadis misalkan kullukum. Setiap kalian, nah ini dibaca ra'in. Karena kita tahu bahwa ini adalah bentuk isim mankus. Gak mungkin dibaca kullukum ra'un. Karena dia nggak bisa dibaca dhammah. Jadi harus benar-benar memang dihafal khususnya untuk mufrodat yang sangat-sangat umum. Ya, yang sangat-sangat umum seperti tadi qadin, hakim, atau mahal. Apa mahal? Golin. Misalkan hadzal qalamu golin. Pulpen ini mahal. Nah, mahal dia termasuk isim mankus. Nggak dibaca golun, tapi dibaca golin. Jadi tinggal dihafal yang sangat-sangat umum. Yang ada di buku Tanda seperti hadin. tanda mangkus Ustaz. Ya, Apa Mabni ya itu? Ustaz. Tanda mangkusnya apa itu golin Ustaz? nggak ada, hilang. Jadi hilang. Ya, nggak ada Iya. iya-nya, nggak ada tanda sama sekali. Jadi ketika dia tanpa alif lam, nggak ada tanda sama sekali. Walaupun kebanyakan bentuknya kayak gini, tengahnya ada alif, ciri khasnya. Nah, seperti qadin, ya, tengahnya rata-ratanya yang pakai alif. Berarti tetap Hadin. gitu ya Ustaz. Itu harus dihafal betul yang umumnya. Karena Qadin. nggak ada cirinya nih. Qadin hakim, roin apa pemimpin, golin mahal. Ini yang sangat sering dipakai sama hadin, pemberi petunjuk. Nah, ya, dan lain-lain. Jadi terbatas, nggak sebanyak yang kita kira. Termasuk dua itu bentuk sanin, dia isim mankus. Sanin yang kedua, ya, sanin yang kedua dia ketika nggak pakai alif lam harus kasroh tanwin. Sanin, Atani. ya. Kalau pakai alif lam baru muncul ya-nya. Asani. Baik, baik, Tuh. baik Ustaz. Mabni ya Ustaz. Isim mankus nggak masuk Izin ke tanya, Ustaz. mabni karena masih ada perubahan. Nanti Tetap masih ada perubahan. Dia Izin bisanya tanya, di fathah nanti. Dia tidak termasuk mabni, masih mu'rab, bisa berubah. masih bisa berubah. Ya. Isim mangkus untuk membuat jamaknya gimana Ustaz? Rata-rata ghairu munsharif dia. Ghairu munsharif. Maksudnya apa? Salah nyebut. Apa namanya? Jamak taksir. Ya. Oh, Untuk Ya. seperti kodi kan jamaknya kudot. Nah, itu mah tinggal dilihat di kamus masing-masing. Dia mah masuknya ke jamak taksir. Ya. Izin bertanya, Tat. Ya. Isim maksur dan ataupun mankus ini kan isim mu'rab, Tat. Terus kalau ketika jabatan marfu atau mansub atau majrur, bagaimana memperkirakan untuk alamat tandanya, Tat? Ya.
Itu terkait dengan nama bahasa Arabnya dikenal dengan i'rab. Dikenal dengan i'rab. Anggaplah kita ambil kata Musa. Musa sampai kapanpun dibaca Musa. Mau kalau di Indonesia mau dia subjek, predikat, objek tetap aja dibaca Musa. Kalau bahasa Arab misalkan nanti ada mubtada, khobar atau apa namanya fa'il, maf'ul bih, ya tetap dia dibaca Musa. Nah, gimana untuk menentukan dia posisinya sebagai apa? Ya, yang pertama apa namanya lihat struktur kalimat. Nanti kan pelajarannya bukan di sini, di depan masih lama. Strukturnya bagaimana? Rata-rata kan diurut. Kedua, masalah dia menentukan istilah i'rabnya nanti dalam bahasa i'rab itu menganalisa. Dia pakainya istilah kira-kira, dikira-kira yang dikenal dengan namanya kalau yang pernah belajar namanya muqaddarah. Muqaddarah. Misalkan dia posisinya harus domah. Nanti kalau dalam istilah i'rab itu domah muqaddarah gitu. Tapi bentuknya mah kayak gini. Atau misalkan nanti posisinya harus fathah. Berarti fathah muqaddarah dikira-kira. Kasroh, kasroh muqaddarah. Nah, ya. Jadi bahasanya kayak gitu kalau kita mendeteksi secara ini pelajar i'rab. Cuma kita nggak sampai ke sana, itu mah terlalu panjang. Karena yang terpenting kita tahu posisi dan cara terjemah, cara bacanya bagaimana. Nah, nyambung ke posisi tadi. Ya kita kasih gambaran yang surat yang gampang aja. Surat An-Nas. Sebagai gambaran harokat kenapa kok bisa berubah-ubah. Di sini di An-Nas itu rata-ratanya kasroh. Ada yang domah juga. Ya. Nah, kan pelajarannya belum nanti di depan. Cuma ini sebagai gambaran aja buat yang belum pernah kenal kenapa sih harokat kok bisa berubah. Di awal, di halaman berapa? Faktor untuk membaca tanpa harokat. Nanti kita coba gambarkan yang tanpa harokat. Yang ini, cuma nanti sekarang yang ada harokatnya dulu. Ya, biar nggak pusing. Yang ada harokatnya dulu. Nah, di halaman 2 kan faktor pertama kaidah untuk bisa membaca teks yang ada harokat. Faktor kedua adalah kosakata. Sekarang kita gambarkan. Faktor pertama adalah kaidah. Kaidah itu yang dianalisanya adalah harokat belakang. Ini sukun. Ini domah, ini kasroh, ini kasroh, kasroh, kasroh. Ya, ini kasroh, kasroh. Udah sampai sini aja dulu. Itu masuk ke kaidah. Kita bisa baca harokat belakang yang tadi itu taunya dari kaidah. Kasroh, kasroh, kasroh. Ini doma, kasroh, kasroh, kasroh. Ini kasroh, kasroh. Kita tahu itu dibaca kasroh. Seandainya ini harokatnya kita buang, maka kita bisa baca itu dibaca apa? Kalau kita tahu kaidahnya. Sekarang faktor keduanya adalah kosakata. Nah, ini dibaca fathah, rob. Rob itu apakah dibaca rob, apa rib, atau rub. Itu harus tahu kosakata kayak gini itu dibaca apa dia. Nas, ini juga nas. Terus yang malik. Kenapa malik, kenapa nggak malak, kenapa nggak milik. Nah ini kan dari kosakata. Terus ilah. Ini dibaca i, ini dibaca la. Taunya dari mana? Ini kosakata atau dari kamus.
Terus waswas atau syar. Ini taunya dari mana sya? Bukan si, bukan su. Ini dari kamus, kosakata. Waswas juga sama. Kenapa enggak wiswas? Kenapa enggak wasawas? Ini dari kosakata. Nah, jadi kayak gitu. Antara kosakata sama kaidah saling membantu, saling mempengaruhi. Ya, sudur. Misalkan ini dibaca sudur. Kenapa enggak sodawar misalkan? Kenapa enggak sodwar? Itu dari kosakata. Terus ini juga kenapa dibaca jinnah bukan dibaca jannah? Dari kosakata. Kalau jannah nanti artinya surga. Ya kan tulisannya sama. Misal kita bacanya salah. Minal jannati wan nas. Dari surga dan manusia ntar artinya. Nah, jadi untuk menentukan ya membaca teks nanti seandainya harokatnya nggak ada, antara kaidah dengan kosakata itu saling melengkapi. Ya, sekarang kita coba Bismillah. Bismillah aja yang gampang ini ya. Nanti di depan ada namanya huruf jar. Oh, ini bi itu termasuk namanya huruf jar dengan nama Allah. Nanti namanya huruf jar. Fungsinya apa? Ya, nanti banyak fungsi-fungsi huruf. Huruf jar itu ternyata fungsinya membuat kasroh. Nah, makanya harus dibaca bismi. Nggak boleh dibaca bismu, nggak boleh dibaca bisma. Kenapa? Karena ada bi huruf jar. Allahnya kasroh kenapa? Nanti ada yang namanya pelajaran mudhof ilaih. Kata majemuk. Bahasa Arabnya nanti mudhof ilaih. Nama Allah. Terus Ar-Rahmani mudhof ilaih harus kasroh juga. Terus Ar-Rahmani kenapa kasroh juga? Oh ternyata dia susunan sifat. Nanti ada pelajaran sifat di depan. Harokatnya harus sama. Nggak boleh Bismillahirrahmanu misalkan. Atau Bismillahirrahmana. Nggak boleh. Harus dibaca pak kasroh. Termasuk Ar-Rahimi. Nah sama juga. Dia dibaca kasroh juga karena kata sifat juga. Ngikutin. Jadi kayak gitu. Adapun baca Rohman taunya dari mana? Ini dari kamus. Baca Rohim dari mana? Ini dari kamus atau dari hafalan mufrodatnya. Nah, gitu. Sekarang di surat An-Nas kita langsung karena sudah kita gambarkan huruf jar, di sini ada beberapa huruf jar sehingga dia setelahnya pasti kasroh. Satu tadi kan bi. Nah, ini bi robbin nas harus kasroh robbinya. Nanti min juga termasuk jar, min syarril waswasil khannas. Oh, dia huruf jar, maka syarinya harus kasroh juga. Nggak boleh min apa syarru atau syarro. Terus apa lagi? Oh, ini ada fi. Fi ternyata huruf jar juga. Maka sudurinya harus kasroh. Nggak boleh fi suduro atau fi suduru. Nggak boleh. Satu lagi di bawah min. Ini juga ternyata huruf jar.